Lakukan langkah-langkah mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, gunakan sabun. Lalu lakukan gerakan mutar pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu pada jari-jari dengan gerakan mengunci, gerakan memutar pada ibu jari, dan juga letakkan jari pada telapak tangan dengan gerakan memutar, lalu bilas tangan hingga bersih. Selanjutnya, tangan bisa dikeringkan. Masuk ke dalam ruangan ganti menggunakan baju surgical scrub, lalu mencuci tangan dengan alkohol menggunakan 6 langkah menurut WHO. Lalu menggunakan baju hazmat sesuai dengan ukuran dan pastikan tidak ada baju yang rusak. Lalu gunakan mulai dari kaki. Selanjutnya tutup kancing sampai sebatas kepala. Lalu cuci tangan kembali menurut langkah-langkah WHO. Selanjutnya menggunakan masker lapisan pertama. Lalu gunakan masker pada lapisan kedua. Selanjutnya cuci tangan kembali menurut 6 langkah WHO. Lalu selanjutnya kita menggunakan kacamata. Lalu cuci tangan kembali menurut langkah-langkah WHO. Selanjutnya gunakan head cap pada kepala, tidak ada rambut yang tidak tertutup. Selanjutnya cuci tangan kembali menurut 6 langkah cuci tangan WHO. Lalu gunakan tutup kepala pada hazmat dan kancing sampai sebatas leher. Lalu cuci tangan kembali, lalu kita menggunakan face shield. Pastikan face shieldnya telah kencang, lalu cuci tangan kembali. Selanjutnya, kita menggunakan sarung tangan pertama. Pastikan sarung tangan sesuai dengan ukuran. Lalu selanjutnya cuci tangan kembali. Dan dilanjutkan dengan penggunaan shoe cover. Selanjutnya cuci tangan kembali. Lalu menggunakan sarung tangan lapis kedua. Lalu cuci tangan kembali. Dan dilanjutkan menggunakan disposable gown. Pastikan disposable gown sudah terikat dan kita kembali mencuci tangan menurut 6 langkah WHO. Baik, untuk suhu tubuhnya normal ya Pak, 37 derajat. Dan saya akan melakukan pemeriksaan tensi Pak. Jadi hasil tangannya? Iya betul. Untuk pemeriksaan tensinya juga normal ya Pak, 120/80. Kemudian untuk respirasinya juga normal ya Pak. Nadi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan nadi Pak. Untuk nadinya juga normal ya Pak, yaitu sekitar 60 denyut per menit. Baik, terima kasih Sus. Baik, silakan melanjutkan ke ruang tindakan ya Pak. Baik, terima kasih Sus. Mbak, silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak. Ya, baik dok. Perkenalkan Pak, saya Dr. Gigi Melania yang akan menangani keluhan Bapak. Iya dok, selamat siang dok. Selamat siang Pak. Saya ingin mengkonfirmasi bersama Pak Dibala, benar? Iya betul dok. Usianya 35 tahun Pak. Iya. Baik Pak, untuk pekerjaannya guru ya Pak, betul? Iya betul dok. Baik Pak, untuk agamanya Kristiani betul ya Pak? Iya betul. Untuk alergi obat tidak ada ya Pak? Iya. Baik Pak, apa benar alamatnya di Dago betul Pak? Iya betul dok. Untuk pendidikan akhirnya sarjana betul ya Pak? Iya betul dok. Baik Pak, bagaimana Pak kabarnya? Kemarin saya sudah minum obat yang dari dokter dan bengkaknya sudah mendingan sih dok. Oh berarti kondisinya sudah lebih baik ya Pak? Iya betul. Baik Pak, jadi berdasarkan pemeriksaan fisik yang sebelumnya sudah Bapak lakukan tadi ya Pak, untuk suhu, tensi, nadi, dan respirasi Bapak normal ya Pak. Baik Pak, apakah Bapak jadi untuk melakukan rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam Pak? Sudah dok, kemarin saya sudah ke dokter spesialis penyakit dalam dan ini untuk hasilnya dok. Baik Pak, saya lihat terlebih dahulu ya Pak. Oh baik Pak, ternyata berdasarkan rujukan dari dokter spesialis penyakit dalam untuk kondisi diabetes Bapak terkontrol sehingga bisa dilakukan Pak untuk tindakan selanjutnya Pak. Baik dok, berarti hari ini juga langsung dilakukan tindakan ya dok? Sebelumnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Pak kembali untuk pemeriksaan ekstraoral dan intraoral Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oh ya bersedia dok, boleh. Baik Pak, bila Bapak bersedia, mari Pak menuju ke dental check. Baik dok. Baik Pak Dibala, saya izin untuk melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral ya Pak. Baik, Boleh izin dilepas ya Pak. Oh ya. Saya izin memeriksa bagian ekstraoral terlebih dahulu ya Pak. Bisa di Baik, saya izin untuk melakukan pemeriksaan intraoral terlebih dahulu ya Pak.
Baik, bisa dibuka Pak mulutnya. Pak, baik Pak, boleh berkumur-kumur terlebih dahulu. Ya Pak, mari duduk Pak. Iya dok. Baik Pak, tadi kita kan sudah melakukan pemeriksaan ya Pak, pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Ternyata pada pemeriksaan ekstraoral itu kelenjar limfa Bapak sudah pembengkakannya sudah mengecil ya Pak. Lalu pada pemeriksaan intraoral untuk pembengkakan di rongga mulut Bapak sudah kompleks juga seperti itu ya Pak. Iya dok. Tetapi tetap ada gigi yang infeksi Pak, yang sebelumnya yang seperti minggu lalu saya katakan, yaitu giginya itu tumbuh tidak sempurna dan miring Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan ekstraoral, intraoral dan radiologi perlu dilakukan odontektomi seperti itu Pak. Odontektomi itu apa ya dok? Jadi odontektomi itu pencabutan Pak untuk gigi bungsu Bapak yang mengalami infeksi tadi Pak. Jadi untuk odontektomi ini pencabutan gigi bungsu Bapak yang sebelumnya akan dilakukan anestesi terlebih dahulu Pak, sehingga nanti kemungkinan tidak terjadi rasa sakit Pak, seperti itu. Kira-kira kalau tindakan itu bahayanya gimana ya dok? Apakah bakal ada komplikasinya gitu kan? Baik Pak, jadi untuk tindakan, semua tindakan pasti ada resikonya ya Pak. Untuk resikonya mungkin akan terjadi pembengkakan Pak, pendarahan ataupun parestesi Pak. Namun Pak, untuk tindakan ini prognosisnya baik ya Pak. Tapi tenang saja, saya akan melaksanakan tindakannya dengan baik dan juga dengan perawatan yang tepat, sehingga akan menghindari terjadinya resiko dan komplikasi Pak, seperti itu. Jika Bapak setuju untuk melakukan perawatan, Bapak perlu menandatangani info konsen terlebih dahulu Pak. Baik, mungkin Bapak bisa baca terlebih dahulu ya Pak untuk info konsennya. Jika Bapak setuju, bisa menandatangani di sebelah sini, dan Bapak bisa baca terlebih dahulu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan terlebih dahulu Pak. Baik Pak, karena Bapak sudah menandatangani untuk info konsennya, mungkin untuk tindakannya bisa kita lakukan sekarang Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya baik dok. Baik Pak, kalau begitu mari kita kembali ke depan Pak. Lakukan universal prequation kepada pasien dengan menutup semua permukaan dengan plastik. Posisi dokter gigi yang ergonomis akan membentuk seperti arah jarum jam. Dalam merawat gigi pasien, dokter gigi akan berada pada sisi kanan pasien dan bekerja di antara posisi 10 hingga jam 11. Untuk memeriksa gigi infeksi, posisi operator yang nyaman adalah di jam 10 atau jam 11. Zona kerja yang baik antara siku hingga trochanter major. Lengan atas membuka 20 derajat. Siku atau lengan bawah yang optimal sejajar dengan tanah. Untuk pemeriksaan gigi, di area rahang bawah posterior sebelah kiri, atur dental chair terangkat sekitar 15 derajat sehingga posisi pasien kurang lebih membentuk sudut 45 derajat. Kepala pasien menghadap ke arah operator. Rahang pasien sejajar siku operator atau hidung pasien sedikit di bawah pinggang operator. Posisi dagu pasien lebih bawah dari hidung. Permukaan insisar lebih paralel terhadap tanah. Posisi kepala pasien ini disebut dengan chin down position, sehingga mandibula terekspos lebih baik. Posisi asisten di jam 2. Duduk lagi kembali Pak. Baik Pak, untuk perawatannya sudah selesai ya Pak tindakannya. Jadi saya tadi sudah meletakkan tampon ya Pak di bagian mulut Bapak paling belakang. Diharapkan tamponnya jangan dilepas selama 60 menit ya Pak, kurang lebih 30-60 menit. Baik Pak, ini saya berikan tampon tambahan ya Pak, jika diperlukan untuk rongga mulutnya di bagian belakang ya Pak. Saya juga izin memberitahu ya Pak, untuk bagian lukanya jangan dimainkan dengan lidah, dan juga saat menyikat gigi jangan terlalu keras, dan kalau bisa pada beberapa hari ini makan makanan yang mudah untuk dikunyah ya Pak. Ya, baik dok. Lalu untuk lukanya ini akan sembuh dalam beberapa hari ya dok? Baik Pak, jadi untuk lukanya akan hilang 2-3 hari ya Pak, tergantung kondisi Bapak. Saya izin ya Pak untuk meresepkan obat kepada Bapak ya.
Baik Pak, ini untuk resep obatnya. Resep obatnya itu terdiri dari antibiotik dan juga anti nyeri ya Pak. Anti nyerinya itu ada ibuprofen dan antibiotiknya itu ada clindamycin. Nanti untuk clindamycin ini Bapak minumnya harus sampai habis ya Pak. 3 kali sehari, yaitu setiap 8 jam ya Pak, agar efeknya bisa muncul ya Pak dan tidak bakal seperti itu Pak. Lalu untuk ibuprofennya itu anti nyeri, jadi Bapak bisa minum saat terasa nyeri saja ya Pak. Mungkin Bapak nanti untuk obatnya bisa Bapak tebus ke apoteker ya Pak. Baik Pak, apakah mengerti Pak atau ada yang mau ditanyakan? Ini nanti untuk resepnya langsung ditebus ke apotek aja boleh ya dok? Ya betul Pak, untuk resepnya bisa ditebus saja langsung Pak. Baik Pak, apakah sudah mengerti Pak atau ada yang mau ditanyakan Pak? Sudah mengerti dok, nanti kalau ada yang mau ditanya bisa langsung WA dokter aja ya? Iya Pak, bisa langsung di WA. Baik Pak, mungkin minggu depan Bapak bisa datang lagi ya Pak untuk melanjutkan perawatan kita yang selanjutnya ya Pak. Iya. Baik dok, siap dok. Saya izin pamit ya dok. Baik Pak, Baik, terima kasih banyak dokter. terima kasih Pak, semoga lekas sembuh. Masuk ke ruang ganti, lalu lakukan cuci tangan menurut langkah-langkah WHO. Selanjutnya, kita melepaskan disposable gown, kita letakkan ke tempat sampah limbah. Selanjutnya, kita melakukan cuci tangan kembali dengan langkah-langkah WHO. Selanjutnya, kita melepas sarung tangan lapisan pertama dan kita tempatkan di tempat khusus sampah limbah. Lalu, kita cuci tangan kembali dengan langkah-langkah menurut WHO. Selanjutnya, kita melepaskan face shield dan lakukan disinfeksi karena bisa dipakai kembali. Lalu, kita cuci tangan menurut langkah-langkah WHO kembali. Kita melepaskan shoe cover sekali pakai sehingga kita tempatkan ke tempat sampah limbah. Selanjutnya, kita mencuci tangan kembali dengan langkah-langkah menurut WHO. Selanjutnya, kita melepaskan hazmat kita mulai dari kepala, leher hingga kaki. Karena sekali pakai, kita buang ke sampah limbah kembali. Cuci tangan kembali dengan langkah WHO, membuka head cap dan membuangnya, lalu menggunakan cuci tangan kembali. Selanjutnya, kita membuka kacamata karena bisa digunakan kembali, lakukan desinfeksi. Selanjutnya, cuci tangan kembali dan dilanjutkan dengan membuka masker lapisan pertama dan dibuang ke tempat sampah limbah, dan masker kedua juga dibuang ke tempat sampah limbah. Selanjutnya, kita lakukan cuci tangan kembali dengan langkah-langkah WHO dan membuka sarung tangan terakhir kita. Lalu kita mencuci tangan kembali dengan langkah-langkah menurut WHO, dan selanjutnya kita dapat keluar dari ruangan